pelan-pelan tuh bisa lepas obat, bisa nggak pakai obat lagi, tapi gulanya bagus, HbA1c-nya normal. Jadi pasiennya senang sekali gitu. Karena mereka tuh setiap ke dokter penyakit dalam atau dokter umum yang lain, biasanya bapak sakit gula, ibu sakit gula, udah seumur hidup harus minum obat atau pakai insulin, udah nggak akan bisa lagi lepas obat. Nah, sementara dengan program ini tuh berat badannya, terutama dua hal ini yang paling banyak yang saya lihat manfaatnya banyak tuh untuk mengelola gula darah ya sampai bisa lepas obat dan menurunkan berat badan dan mempertahankan berat badan yang ideal ya. Jadi prinsip turun berat badan alami itu, jadi alami itu artinya nggak pakai suplemen, nggak pakai pantang makan ini makan itu yang terlalu banyak gitu ya. Jadi itu tuh pertama kita tuh harus memahami siklus makan dan puasa. Kita makan dan tidak makan gitu. Jadi kita makan, kita puasa itu kan artinya kita nggak makan atau disebutnya puasa intermittent. Dalam 24 jam itu ada waktu kita nggak makan sama sekali. Itu namanya puasa intermittent juga. Kita benar-benar harus memahami apa sih puasa intermittent itu bedanya sama prolong fasting atau intermittent fasting sama prolong fasting itu. Yang kedua, kalau kita pengen turun berat badan yang alami itu kita harus memahami benar-benar soal bagaimana tubuh bisa membakar lemak gitu. Karena untuk menurunkan berat badan itu bukan defisit kalori. Ternyata dari penelitian, dari jurnal-jurnal itu bukan defisit kalori tapi defisit lemak gitu. Bagaimana kita bisa membakar lemak lebih banyak daripada menimbun lemak. Jadi kita harus benar-benar paham bagaimana tubuh membakar lemak, bagaimana tubuh menimbun lemak, apa yang mencetuskannya, apa yang menghambatnya gitu. Kalau kita bisa memahami dua hal ini, maka kalau kita bisa mengatur agar pembakaran lemak itu lebih banyak daripada penimbunan lemak setiap harinya, setiap waktunya, setiap minggunya, itu tanpa banyak secara alami itu tubuh akan turun berat badannya gitu. Dan penurunan berat badan ini nanti akan kita jelaskan itu tuh akan berpengaruh banyak terhadap tensi, terhadap gula darah, terhadap kolesterol, terhadap daya tahan tubuh, terhadap berbagai penyakit yang lain. Kemudian juga ada yang sering disalahpahami itu karena banyak sekali pantangan, karena banyak sekali apa namanya mitos-mitos seputar makanan, orang tuh makanan itu waktu-waktu makan itu jadi sumber stres gitu. Ketika orang tuh makan, terutama yang obesitas atau yang sakit gula atau yang sakit jantung, sakit kolesterol, yang punya banyak sekali penyakit, dikasih pantangan sama dokternya, sama ahli gizinya, itu waktu-waktu makan tuh jadi sumber stres yang terus menerus sepanjang hari. Makan pagi stres, makan siang stres, ketika ngemil ngerasa bersalah, ngerasa menyesal, ngerasa takut ini takut itu gitu ya, takut jadi pengen makan enak tapinya ngerasa bersalah. Akhirnya si perasaan bersalah itu ternyata dari berbagai penelitian, dari bagaimana cara tubuh bekerja dan menimbun dan membakar lemak, itu tuh malah cenderung menimbulkan penimbunan menyebabkan penimbunan lemak, si sumber stres itu. Dan si hormon stres ini jadi benar-benar keluar gitu. Kalau kita menyesal, kita takut, kita stres tiap kali waktu makan, tiap kali ngemil, itu tuh hormon stresnya tuh yang keluar sepanjang hari, dan itu yang salah satu pada banyak orang tuh menyebabkan sulitnya menjaga berat badan atau menurunkan berat badan. Dan kita juga harus tahu bagaimana cara menjadikan waktu-waktu makan itu sebagai sumber kebahagiaan ya, sumber happy hormone. Bagaimana ketika tiap kali kita makan tuh kita bebas dari stres, malah kita bisa mendorong produksi dari happy hormone pada saat makan pagi, makan siang, pada saat ngemil, pada saat makan malam. Jadi sepanjang hari itu malah happy hormonnya keluar, stres hormonnya bisa ditekan, dan itu mempermudah menjaga dan mempertahankan berat badan yang ideal. Ya. Kemudian juga memahami peranan air dan hubungannya dengan berat badan maupun kesehatan yang lain. Jadi air itu nanti ada dua level. Kalau pertama itu jumlahnya kita harus paham, dan yang kedua jenisnya. Bagaimana biar kita bisa mengoptimalkan kesehatan secara umum maupun penurunan berat badan secara khusus tuh dari jumlah air yang kita minum, cara kita minum air sepanjang hari, dan juga dari jenis air yang kita pilih untuk kita minum sehari-hari. Dan juga yang terakhir, bukan terakhir, faktor selanjutnya yang penting tentang dalam hal hubungannya dengan berat badan dan kesehatan secara umum tuh olahraga. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan olahraga, memilih jenis olahraga, apakah olahraganya pada saat sesudah makan, sebelum makan, apa bedanya, ada yang namanya fat exercise sama fasted exercise. Itu harus benar-benar paham, karena kita
nanti itu dengan memahami apa namanya perbedaan kedua ini tuh kita bisa mengatur kapan kita olahraga tuh supaya bisa memberikan efek yang optimal untuk kesehatan maupun untuk penurunan berat badan. Dan juga akan kita juga harus memahami faktor-faktor lain. Jadi faktor yang penting itu makanan, puasa, terus juga stres hormon, happy hormon, air, olahraga, dan faktor-faktor lain, manajemen stres, pola tidur, dan sebagainya yang sedikit banyak berpengaruh terhadap penurunan dan apa namanya penurunan dan peningkatan berat badan maupun usaha mempertahankan berat badan yang ideal. Jadi dari sini nomor 1 sampai 8 ini terlihat bahwa dan juga maksudnya terlihat bahwa fokusnya itu bukan jenis suplemen, makanan, apa namanya apa yang dimakan, apa yang obat-obatan apa yang kita konsumsi, apa aja yang nggak boleh, tapi lebih banyak pemahaman, memahami siklus makan, memahami puasa, memahami bagaimana tubuh membakar dan menimbun lemak, memahami tentang makanan sebagai sumber stres, memakai makanan sebagai happy hormone, memahami pentingnya air, jumlah air yang kita konsumsi dan bagaimana cara minumnya, jenis airnya, kemudian juga olahraga, ya, bagaimana olahraga itu yang kita pilih, jenis dan sebagainya, dan faktor-faktor lain. Jadi kalau misalnya kita bisa memahami semua hal yang berhubungan dengan penurunan berat badan, itu tuh sangat banyak sekali manfaatnya untuk mempertahankan berat badan dan juga mencapai berat badan ideal dan mempertahankan berat badan. Dan nanti kita akan pahami juga kenapa sih berat badan ini tuh merupakan sumber dari berbagai masalah kesehatan, sehingga kalau kita bisa mengontrol berat badan dan mempertahankan berat badan ideal, sumber-sumber masalah kesehatan lain itu ikut terkelola dengan baik gitu. Karena semuanya di sini juga pasti pengen turun berat badan, tapi apa namanya nggak cuman sekedar berat badan turun, karena banyak juga orang yang berat badannya normal atau ideal, tapi ini banyak masalah kesehatan. Nah ini yang kita ingin capai, nggak cuman berat badannya ideal, tapi juga sehat, baik dari parameter fisik, laboratorium, parameter apa namanya mental dan spiritual juga, ya. Nanti juga akan dijelaskan apa namanya harus ada langkah-langkahnya juga, nanti akan dibuat secara sederhana. Apa yang pertama dilakukan nanti yang akan kita pelajari di sini, akan di-share di sini untuk yang belum pernah menjalankan puasa intermittent itu yang intermittent fasting atau IF level yang paling mudah. Kemudian bagaimana kita tuh bahwa nomor 2 dan nomor 3 itu bahwa kapan kita makan, apakah kita makan ketika kenyang, ketika lapar, itu tuh jauh lebih penting dibandingkan apa yang kita makan. Kemudian juga minum, bagaimana cara kita mengatur minum, jenis airnya juga kalau memang memungkinkan. Kemudian juga nanti baru kita mengenal level-level intermittent fasting sampai prolong fasting, dan kita bisa kombinasikan secara bertahap. Nggak perlu fix sama satu jenis puasa intermittent, tapi kita bisa kombinasi. Kita tuh benar-benar paham bagaimana si puasa intermittent ini bekerja, sehingga bisa menyesuaikan program puasa intermittent itu dengan pola hidup kita sehari-hari. Dan kemudian langkah-langkah ini kalau memang udah bisa dijalankan dan bisa turun berat badan, itu bisa dikombinasikan lagi dengan langkah ke-6, ya, olahraga teratur apabila memungkinkan, fasted exercise, jadi olahraga pada saat sedang berpuasa. Kemudian yang terakhir dengan manajemen stres, membina hubungan yang sehat dengan makanan. Untuk membina hubungan yang sehat dengan makanan itu kita harus paham apa yang perlu, apa yang terjadi ketika kita makan sesuatu, jenis makanannya, kapan kita makannya itu perlu kita pahami, sehingga kita bisa menjalankan mempunyai hubungan yang sehat dengan makanan, dan waktu-waktu makan tuh jadi sumber happy hormone, bukannya jadi sumber produksi hormon stres. Nah, juga harus memahami kita tuh bahwa berat badan itu tuh ternyata kelebihan berat badan itu merupakan masalah kesehatan yang sangat istilahnya banyak yang tidak sadar gitu. Banyak orang kalau kena sakit diabetes, dia stres, kena sakit jantung, kena sakit darah tinggi. Tapi ketika kena apa namanya mengalami obesitas itu dianggap oh itu bagian dari, ya, nambah umur pasti nambah berat badan, dan anggapnya bahwa berat badan itu tidak terlalu bermasalah dari segi kesehatan. Cuman yang mungkin nggak bisa apa namanya posting-posting gitu ya, nggak bisa apa bukan posting-posting, nggak bisa selfie-selfie terlalu ini, nggak bisa posting-posting foto sebebasnya di Facebook atau di media sosial yang lain. Punten admin Pak Apip, kalau ada yang itu tolong di mute kan ya, kalau ada yang apa namanya
apa istilahnya suaranya masuk mungkin ke mute-nya ke ini. Oke. Dan jadi nanti kita harus pelajari bagaimana pengaruh kelebihan berat badan itu untuk diabetes, untuk hipertensi, apa hubungannya dengan kolesterol, bagaimana kelebihan berat badan itu bisa meningkatkan risiko jantung, stroke, gagal ginjal, bahwa risiko kanker itu nomor 1 tuh adalah rokok, dan nomor 2 tuh ternyata obesitas. Kemudian bagaimana efeknya ke batu empedu, perlemakan hati, bagaimana gangguan kesuburan dan kehamilan, rematik yang pasti, bagaimana kita bisa nurunin berat badan itu bisa mengurangi berbagai kasus rematik dengan signifikan, kemudian masalah kesehatan yang lain, dan tingkat mortalitas yang signifikan meningkat pada orang-orang yang obesitas dibandingkan mortalitas itu kematian secara keseluruhan dibandingkan orang-orang yang berat badannya normal atau ideal, ya. Dan jadi ternyata obesitas itu tuh merupakan faktor risiko dari 6 faktor risiko utama yang menyebabkan berbagai penyakit berat. Yang pertama tuh diabetes, hipertensi, kolesterol, kegemukan, obesitas, kemudian jarang berolahraga, dan rokok, serta berbagai radikal bebas yang lain. Nah, ini tuh faktor risiko utama. Tapinya kalau kita lihat ternyata dari berbagai penelitian, obesitas tuh ada di sentralnya, di pusatnya. Jadi obesitas itu yang masalah paling penting yang nanti menyebabkan kolesterolnya meningkat atau dislipidemi, menyebabkan tekanan darah naik nanti lama-lama. Jadi orang yang punya obesitas itu kalau tensinya normal, dalam berapa tahun ke depan tuh bisa tiba-tiba tensinya naik, gulanya naik, kolesterolnya naik, itu secara otomatis jadi kok makin banyak masalah kesehatan setelah mengalami obesitas, karena si obesitas ini tuh ada di sentral dari berbagai penyakit yang lain gitu, penyakit berat yang lain yang 6 faktor risiko tadi, ya. Jadi kunci dari yang akan nanti program yang ditawarkan nanti di akhir ini tuh akan fokus pada berbasisnya puasa intermittent, tapi juga akan mempelajari tentang olahraga, tentang hormon stres, hormon happy, bagaimana meningkatkannya dan mencegah produksi hormon stres, meningkatkan produksi happy hormon. Nah, yang ini yang secara praktis yang bisa kita bawa, yang bisa dibawa setelah acara ini tuh antara lain bagaimana cara kita menjalankan puasa intermittent dari yang paling sederhana. Jadi buat Bapak Ibu yang belum pernah menjalankan puasa intermittent, ya, apa namanya? Nanti di sini saya lihat tuh ada chat-chat banyak pertanyaan. Ya, nanti kita akan jawab juga satu persatu pertanyaannya. Nah, silakan aja kalau ada yang mau tanya di chat, di kolom chat, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, nanti buat ibu-ibu, bapak-bapak yang belum pernah menjalankan puasa intermittent, cara yang paling sederhana itu dengan menggeser apa namanya waktu makan malam ke sore, ya. Jadi makan malam tuh biasanya jam 7, jam 8, sekarang digeser ke sebelum maghrib, kemudian kita makan jam 5, setengah 6, sampai jam 6. Nah, dari jam 6 itu kita udah nggak makan lagi sampai tidur, nggak ada snack, nggak ada minum kopi, teh, dan sebagainya yang manis-manis gitu ya. Tapi masih boleh minum apa namanya sampai malam, sampai sebelum tidur dan sampai tidur gitu. Tapi masih boleh minum air putih atau air tanpa kalori seperti teh pahit atau kopi pahit yang nggak pakai gula, nggak pakai susu gitu ya. Jadi mulai besok Bapak Ibu bisa coba laksanakan untuk yang belum menjalankan puasa intermittent. Boleh minum teh dan kopi pahit tanpa kalori gitu ya. Kemudian boleh minum obat-obatan, kalau yang rutin minum obat darah tinggi, obat gula, obat jantung dan sebagainya silakan minum ya, nggak ada masalah. Terus nanti yang penting tidak ada, bukan obat sirup gitu ya. Kemudian jangan tidur terlalu malam. Aturannya itu nanti ada namanya aturan tidur tuh 2 jam versus 1 jam. Jadi 2 jam tidur sebelum tengah malam atau sepertiga malam terakhir itu nilainya itu 2 kali lipat kualitas tidur sesudah sepertiga malam terakhir atau tengah malam gitu ya. Jadi itu nanti akan dibahas juga faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas tidur dalam hubungannya dengan khususnya dengan penurunan berat badan dan kenaikan berat badan serta kesehatan secara umum. Kemudian pagi-pagi bangun jam 4, jam 5 boleh minum air lagi dan baru buka puasa setelah 14 jam berpuasa. Jadi lama puasanya itu mirip puasa sunnah atau puasa puasa Ramadan, jadi 14 jam. Biasanya kan dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore. Ini dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi. Itu yang paling sederhana. Karena dia tuh masih tetap makannya tetap 3 kali. Nah, ini tuh jadi jam 8 tuh baru buka puasa. Ya. Nah, buka puasanya tuh jadi jam 8 pagi kita makan, udah gitu
Jadi kita buka puasanya itu jam 8. Nah, puasanya itu yang seperti ini tuh disebut puasa intermittent. Itu tuh jauh lebih mudah karena sebagian besar waktu kita dihabiskan dengan tidur. Tapi walaupun tidur tetap tubuh tuh membutuhkan energi sehingga tetap dianggap berpuasa. Puasa juga lebih ringan kan dibandingkan puasa sunnah yang nggak bisa yang sulit dijalankan untuk setiap hari. Kalau ini kan bisa tiap hari karena tidak terlalu aktif seperti di siang hari dan boleh minum air putih juga. Jadi lebih ringan lah. Kemudian lebih tenang karena nggak banyak godaan seperti kalau kita puasa sunnah gitu. Dan juga bisa tiap hari. Kalau puasa sunnah kan biasanya Senin Kamis atau puasa Daud misalnya. Dan mirip saat tidak puasa. Karena kenapa? Karena makannya tetap 3 kali. Makan malam digeser ke sore, makan pagi, makan siang. Jadi makan besarnya tetap 3 kali. Jadi jumlah kalorinya bisa nggak berubah sama sekali. Jadi nggak usah kalau makan tuh harus ngurangin kalori, harus ngurangin, dan itu harus benar-benar difahami kenapanya gitu. Kalau kita paham kenapanya, kita tuh nggak takut gitu. Kita makan dengan jumlah makanan yang sama, tapi kita yakin bahwa kapan kita makan tuh jauh lebih penting dari apa yang kita makan. Kapan kita makan tuh maksudnya puasa, terus di antara waktu makan kita makannya lagi lapar atau lagi kenyang itu sangat penting ya. Jadi ini paling gampang kenapa? Karena jumlah kalori per hari dari makan besar tuh nggak berubah. Biasanya kan makan malam jam 8, misalnya kalorinya segitu, makan malam jam apa namanya? Ini sorry, ini saya stop share dulu terus saya share lagi ya, soalnya ada garis-garis suka error. Ya, saya share screen lagi. Ya, jadi jumlah kalori per harinya itu kan kalori per harinya itu nggak berubah. Makan malam, jam 8, makan pagi biasanya jam 7 atau jam 6, jam 7 pagi, makan siangnya jam 1 ya. Sementara jadi kalau kalau kita yang tadi puasa itu makan malamnya digeser ke jam setengah 6, jam 6, kemudian makan paginya jam 8, jadi ada puasa 14 jam di sini dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi, kemudian makan siangnya tetap jam 1, jam 12 atau jam 1 ya. Jadi makannya tetap 3 kali, frekuensi makan besar tidak berubah. Cuman kita memastikan tidak ada kalori yang masuk selama 14 jam seperti seolah-olah kita lagi puasa sunnah gitu. Puasa Ramadan atau puasa sunnah kan itu 14 jam nggak ada kalori yang masuk, bahkan air aja nggak masuk. Ini masih boleh minum air gitu ya. Jadi mirip kayak gitu. Dan itu bisa dijalankan oleh semua orang. Orang yang lagi dirawat, pasien saya itu kalau lagi dirawat, kalau mau puasa dia bisa tetap puasa. Karena kan di infus itu kalau di infusnya sama yang bukan ada mengandung kalori itu nggak membatalkan puasa. Karena nggak ada kalori yang masuk, nggak ada gula atau apa. Kemudian ibu hamil juga bisa, orang lanjut usia, ibu menyusui, kemudian anak-anak yang mengalami obesitas juga bisa diatur sama orang tuanya supaya bisa menjalankan puasa intermittent ini. Nah, ini nanti selain tapi itu tuh cuman salah satu kunci, satu bagian dari koinnya gitu. Kalau kita harus menurunkan berat badan itu kita harus dua mata uang, dua sisi mata uang itu harus benar-benar kita pahami ya. Nggak cuman puasanya aja, tapi juga bagaimana kita mengatur makan di luar jam ketika kita sedang tidak berpuasa. Artinya namanya eating window. Kalau tadi kan fasting window, jendela puasa, yang satu lagi jendela makan ya. Nah itu juga harus penting ya, dan itu tuh nanti di kursus yang nanti ditawarkan ini akan dijelaskan fisiologinya, bagaimana tubuh kita tuh apa yang terjadi pada saat kita makan, apa yang terjadi pada saat kita berpuasa. Jadi secara ilmiah, dari ada referensi dari jurnal-jurnal ilmiah, nggak cuman sekedar ngerti apa namanya praktek tapi nggak ngerti prinsipnya. Kalau kita ngerti prinsipnya kita tuh bisa customize gitu. Kita bisa bikin program puasa sesuai dengan pola aktivitas kita. Mungkin ada yang shift malam, ada yang nggak bisa kan tadi, oh dok saya nggak bisa, saya kadang-kadang shift malam. Nah itu kalau kita ngerti fisiologi di dalam tubuh tentang manfaat puasa itu dari mana, bagaimana tubuh apa yang terjadi pada saat kita berpuasa, itu tuh jadi sangat fleksibel. Kita tuh bisa bikin program sendiri, bahkan kita bisa bikin apa namanya, bisa bikin program untuk orang lain gitu ya. Terus juga nanti akan dipelajari juga kalau misalnya untuk memahami penurunan berat badan tuh, jadi ilmu-ilmu ini tuh bukan buat untuk dokter gitu. Jadi ini tuh dibuat semudah mungkin sehingga orang awam yang tidak punya basis kesehatan sama sekali, jadi bukan perawat, bukan dokter, bukan tenaga kesehatan, bahkan orang awam tuh bisa ngerti secara prinsip-prinsip dan secara praktis
bagaimana tubuh bekerja tanpa harus punya dasar ilmu tentang kedokteran gitu, tentang kesehatan sebelumnya. Apalagi kalau punya basis kesehatan lebih gampang lagi. Jadi nanti dijelaskan jadi untuk turun berat badan, untuk paham mempertahankan dan menurunkan berat badan itu, kita tuh harus tahu hormon insulin, bagaimana hormon insulin bekerja, bagaimana hubungannya dengan makanan, dan pankreas itu gimana caranya. Insulin itu biasanya orang tuh tahu, oh insulin itu hormon yang ngatur gula ya gitu. Jadi nanti ternyata banyak yang belum paham kalau bahwa insulin itu keluar setiap kali kita makan apapun, mau kita makan karbohidrat, lemak, protein gitu. Nah itu yang sering orang yang menjalankan diet keto fastosis gitu ya, diet keto itu tuh tidak bisa memperoleh manfaat optimal karena masih mengkonsumsi makanan. Beda sama orang yang puasa. Orang puasa itu benar-benar nggak ada makanan yang masuk sehingga si insulinnya benar-benar ditingkatkan sensitivitasnya. Sedangkan kalau orang-orang yang menjalankan diet-diet keto atau yang lain itu si insulinnya tetap keluar walaupun jumlahnya lebih sedikit, tapi tetap keluar sehingga optimalisasi kerja insulinnya tadi nggak optimal gitu. Kemudian bagaimana si puasa ini bisa mengistirahatkan organ insulin secara efektif, secara efisien. Makanya di awal saya bilang bahwa si puasa intermittent ini tuh sangat signifikan manfaatnya tuh untuk yang pertama untuk menjaga dan mempertahankan berat badan ideal, mencapai dan mempertahankan berat badan ideal. Yang kedua untuk yang punya bakat gula atau yang pasien yang diabetes. Artinya orang tuanya punya gula, adik kakaknya punya gula, dianya belum sakit gula tapi udah ada faktor-faktor risiko orang tua dan keluarga plus jarang olahraga, kolesterol tinggi, tensi tinggi, berat badan kelebihan itu tuh kayak resep pasti untuk jadi diabetes dalam beberapa tahun ke depan gitu. Nah, ini tuh banyak sekali manfaatnya untuk pencegahan diabetes dan untuk pengelolaan pasien-pasien diabetes, bahkan banyak yang bisa lepas obat, tidak minum obat lagi, tidak suntik insulin lagi, tapi gulanya bagus, jadi kontrol ke dokter tuh cukup 3-4 bulan sekali sambil 2-3 bulan sekali lah sambil periksa HbA1c yang rata-rata gula darah yang terakhir. Jadi nanti bagaimana harus difahami bagaimana puasa itu bisa mengistirahatkan pankreas, membuat sel pankreas lebih sensitif terhadap sel-sel lebih sensitif sama insulin, dan juga peran dari insulin tuh ternyata nggak cuman untuk menggunakan glukosa, tapi juga untuk pengelolaan metabolisme lemak. Itu tuh yang sering orang tuh nggak paham, disangka insulin tuh cuman ngelola glukosa aja. Ternyata insulin itu merupakan hormon utama yang menimbun lemak dan menghambat pembakaran lemak. Jadi kalau selama insulin keluar, jangan harap ada pembakaran lemak gitu. Ya. Dan jadi intinya tuh selama insulin, jadi kita tuh penting sekali kalau kita pengen membakar lemak, kita harus memastikan ada waktu di mana tidak ada insulin di dalam darah atau insulinnya itu rendah ya. Nah, itu salah satunya dengan puasa. Kemudian juga bagaimana puasa itu tuh bisa membakar lemak karena kita tuh harus memahami bagaimana tubuh menyimpan energi dan menggunakan energi. Kenapa orang tuh kalau udah puasa minimal 10 jam aja langsung tubuh tuh udah mulai membakar lemak gitu. Sementara kita yang tidak pernah puasa tuh nggak pernah ada waktu dalam satu hari itu tubuh tuh nggak ada makanan masuk, nggak ada kalori masuk selama 10 jam atau lebih ya, karena makan malam kemudian bangun tidur udah ngopi lagi, jadi akhirnya tiap berapa jam makanan masuk, akhirnya insulin selalu keluar, akhirnya tidak ada makanan yang tidak ada terjadi pembakaran lemak, yang ada malah penimbunan lemak, tidak ada pembakaran lemak, tidak ada penimbunan lemak lagi, tidak ada pembakaran lemak lagi, akhirnya terjadi bukannya defisit lemak tapi surplus lemak gitu. Nah, surplus lemak ini yang orang tuh jadi bingung, kok saya makannya sedikit tapi kok berat badannya nggak turun-turun, lalu malah bahkan naik gitu. Jadi itu harus benar-benar difahami. Jadi kalau difahami itu tuh akan tubuh tuh kalau kita udah paham, pun kita memahami, menerapkan apa yang kita pahami untuk program puasa intermittent dikombinasi dengan pemahaman kita tentang bagaimana tubuh mengolah makanan ketika kita di eating window, itu berat badan tuh akan turun sendiri gitu secara alami tanpa banyak penderitaan yang dilewati untuk menurunkan berat badan. Kemudian juga memahami juga tentang peran dari growth hormone dalam kebalikannya dengan insulin. Kalau insulin itu hormon yang menimbun lemak, kalau growth hormone itu hormon utama yang membakar lemak. Jadi kalau kita pengen pembakaran lemak efektif, growth hormonnya harus ditingkatkan semaksimal mungkin. Salah satu yang paling efektif meningkatkan growth hormone itu dengan puasa dan dengan olahraga ya.
Kemudian juga apa namanya? Jadi hormon utama yang membakar lemak itu adalah growth hormone, sementara hormon utama yang menimbun lemak itu insulin. Sementara orang-orang usia lanjut, orang dewasa itu beda sekali kadar growth hormonnya dibanding anak-anak yang sedang tumbuh. Kita tuh cenderung makin tambah umur tuh growth hormone makin turun sehingga pembakaran lemak makin susah. Nah, bagaimana kita mensiasati supaya si growth hormone kita tuh selalu tinggi? Salah satunya dengan puasa intermittent dan kombinasi dengan fasted exercise atau olahraga pada saat kita sedang berpuasa. Kemudian juga mungkin sebentar kita sampai sini dulu. Nanti kalau saya jawab pertanyaan yang ada di kolom chat dulu sebentar. Kemudian nanti kita lanjutkan lagi dalam hubungannya dengan bagaimana stres itu dan bisa menghambat penurunan berat badan, malah meningkatkan cenderung membuat kita tuh mudah meningkatkan berat badan. Saya akan jawab dulu beberapa pertanyaan di sini ya, yang di kolom chat. Bentar. Dok, maaf, Ini ada ada pertanyaan dua dari itu dok, ada dua kolom tuh dok, ada di Q&A sama di kolom chat itu. oh sebentar. Jadi Bapak Ibu mohon biar terpusat bisa pertanyaannya ke kolom Q&A aja ya. Oke, Kasih. saya jawab dulu yang di kolom chat ya. Ini ada yang nanya, apakah ini nanti ada rekamannya di YouTube? Ada rekamannya nggak, Pak Apip? Ya, Tadi saya lihat direkam kalau nggak salah. ya direkam tergantung kebijakan dokter gimana. Oh ya, yaudah nanti di share paling dikasih linknya aja ya kalau ada yang mau nonton lagi. Kemudian ada Boleh. pertanyaan dari Bu Sri Rahayu, bagaimana kalau sudah intermittent fasting, berat badan sudah tidak mau turun lagi, padahal masih kelebihan 15 kilo, tinggi badan 155, berat badan 70. Ya jadi itu tuh biasanya karena belum memahami secara keseluruhan apa yang terjadi, apa kok udah puasa tapi nggak turun-turun, itu tuh ada yang missing linknya gitu. Dan itu tuh harus nanti perlu konsultasi, nanti ada tabel yang harus diisi, nanti biar kita dari tim apa namanya yang puasa intermittennya tuh bisa lihat, oh ini salahnya di sini, atau bisa puasanya harus ditingkatkan levelnya atau dikombinasi sama olahraga kalau memungkinkan gitu. Jadi nanti intinya tuh kurang lebih kayak gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Holipah, karena terbiasa makan atau ngemil terus, terasa lapar terus, terakhir makan jam 5, tapi ada aktivitas kerja malam, jadi malam lapar lagi. Nah itu juga kalau kita paham tentang, nanti juga akan dijelaskan yang salah satu yang harus difahami tentang penurunan berat badan itu adalah eh, bagaimana tubuh itu memproduksi hormon lapar dan hormon kenyang. Nah, itu tuh penting sekali biar kita tuh tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan. Jadi kita tuh nggak merasa bersalah kalau kita ngemil atau kita makan, kapan kita berpuasa. Kalau kita ini kan kesannya gini, kita tadi disarankan puasa mulai puasa dari jam 5 jam 6 sore. Tapi malam suka ada aktivitas jadi harus makan lagi, lapar lagi kalau udah malam. Nah, itu tuh kalau kita ngerti bagaimana membuat puasa bekerja, bagaimana makanan bekerja dalam hubungannya dengan hormon lapar, hormon kenyang, stres hormon, kemudian dengan penimbunan lemak dan pembakaran lemak, kita tuh bisa bikin program puasa intermittent yang paling cocok sama aktivitas kita. Tapi itu tuh harus istilahnya tuh harus dibimbing dan harus difahami, kemudian dibimbing juga gitu. Kalau enggak nanti jadi nggak bisa instan sekali ngobrol langsung ngerti gitu. Kalau udah ngerti sih segala sesuatu yang berhubungan dengan kenaikan penurunan berat badan tuh ngerti. Jadi kita bisa bikin program sendiri dan malah kita bisa bikinin program untuk orang lain yang butuh konsultasi untuk penurunan berat badan. Dari Bu Herni, makan buah-buahan malam gimana dok? Nah ini juga yang salah satu yang bikin bingung gitu. Kalau orang belum ngerti tentang bagaimana tubuh bekerja dalam hubungannya dengan makanan, dengan jenis makanan, dengan kapan kita makan, itu tuh akan timbul pertanyaan yang nggak ada habisnya. Nanti begitu ada keluar omongan dari siapa bahwa hati-hati jangan makan malam, jangan makan malam atau jangan makan buah malam-malam atau jangan makan buah jenis ini, itu langsung jadi bingung lagi gitu. Padahal sebenarnya kapan kita makan tuh jauh lebih penting dari apa yang kita makan. Kita jadi nggak ada masalah gitu kan tadi intinya tuh nggak perlu takut makanan jenis makanan apapun, buah-buahan, sayuran, mau makan daging, makan jeroan, makan apapun gitu. Kalau kitanya ngerti tentang bagaimana tubuh memproses makanan ini,
itu tuh nggak akan ada keraguan gitu. Itu tuh terjadi karena kita tuh nggak paham gitu. Dan itu tuh memang bukan salah kita gitu, bukan salahnya orang awam. Orang dokter-dokter aja tuh banyak yang nggak ngerti. Artinya memang dokter-dokter itu pendidikannya tuh dipusatkan untuk mengelola orang sakit gitu, bukan mengelola orang sehat. Orang sehat yang dianggap sementara berat badan kelebihan itu tuh nggak dianggap masalah kesehatan yang harus segera ditanganin gitu. Makanya kita tuh dari bangku kuliah tuh nggak diajarin gimana sih cara nurunin berat badan. Makanya ibu kalau lihat jalan-jalan ke rumah sakit tuh lihat dokter-dokter tuh banyak yang gemuk juga gitu. Jadi kalau 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 dokter aja susah nurunin berat badan, apalagi orang awam kan. Tapi kalau kita pelajari prinsip-prinsipnya, si orang awam tuh bisa mengerti karena prinsip tubuh itu sangat sederhana gitu. Bagaimana tubuh bekerja, memproses makanan, menurunkan berat badan, meningkatkan berat badan itu sebenarnya sangat sederhana. Kalau udah paham itu tuh bisa dibawa seterusnya seumur-umur gitu. Bukan konsep yang berat gitu, buat konsep yang wah ini kalau ini kursus untuk operasi otak itu susah gitu. Operasi otak tuh harus ngerti ini, ngerti itu gitu. Tapi ini kursus untuk bagaimana memahami supaya kita tuh bisa seterusnya menjaga mencapai berat badan ideal dan mempertahankan berat badan ideal tersebut dalam jangka panjang. Kemudian ada Ibu Ulia nanya gimana caranya bagi waktu atau jam puasa kalau intermittent fasting, kemudian juga puasa Senin Kamis. Nah, itu nanti ada level-level puasa, level 1, level 3, level 5, level 7. Yang level puasa sunnah itu, puasa Senin Kamis, puasa Daud atau puasa Ayamul Bid gitu, itu tuh masuknya ke level 5, puasa sunnah gitu ya. Tapi dry fasting disebutnya, nggak makan, nggak minum dalam waktu tertentu. Jadi sebenarnya yang paling ideal itu tuh kita mengkombinasikan puasa intermittent tuh nggak cuman satu jenis level, tapi kita kadang-kadang level 1, kadang-kadang level 5 kalau Senin Kamisnya, atau yang puasa Daud, kadang-kadang level 7 yang hampir disebut prolong fasting gitu ya, intermittent fasting tapi ya udah hampir prolong fasting. Ada bahkan untuk penyakit tertentu kayak penyakit autoimun yang menderita kanker gitu ya, atau pre-kanker atau pengobatan kanker itu sangat bagus kalau bisa jalanin prolong fasting yang level sampai level 36 jam sampai 48 jam gitu. Jadi banyak pasien-pasien tuh, ada beberapa pasien saya itu datang dari Depok gitu ya, dari kota-kota di Jawa Barat biasanya itu yang konsultasi untuk ini saya punya kanker nih, saya pengen bikin program puasa intermittent, sampai datang ke Karawang konsultasi gitu. Dan dia tuh responnya terhadap puasa prolong fasting terutama tuh sangat bagus gitu ya. Kemudian Pak Sukamto, kalau misalkan puasa hari Senin, buka dan minum dan makannya jam 8 atau 9 malam, terus rebahan dan untuk olahraganya gimana? Mohon saran dan solusinya. Jadi gini, yang kita, ini saya bisa jawab pertanyaannya, itu tuh banyak pertanyaan sebelum saya jawab pertanyaan ini. Ibu Bapak gimana aktivitasnya, bagaimana pola berat badannya, segala macam kerjaan yang lain. Tapi tujuannya itu bukan itu. Kalau Ibu dan Bapak udah ngerti tentang aktivitas olahraga, boleh nggak makan sesudah tidur-tiduran, sesudah makan, yang kayak gitu-gitunya tuh itu tuh nggak akan susah. Apapun pertanyaannya tuh bisa dikelola sendiri, bisa jadi bikin nyari solusi sendiri gitu. Tapi ya awal-awal memang pasti harus dikasih bimbingan dulu gitu ya. Bagaimana bisa dapat bimbingan atau programnya, nanti di akhir akan dijelaskan sama tim admin tentang gimana kalau mau ikutan program ini dan program penurunan berat badan ini. Yang menarik tuh ini tuh programnya tuh bergaransi. Jadi kalau nggak turun nanti duitnya dibalikin gitu. Itu tuh nggak ada masalah gitu kita tuh. Ya, jadi memang intinya program ini tuh karena saya lihat tuh ada banyak program, di program biasa atau program yang ditawarkan berbagai MLM tuh kadang-kadang nurunin berat badan habisin 15 juta gitu ya. Terus udah gitu udah gagal, ya udah duitnya nggak bisa balik gitu. Nah ini sih apa namanya, programnya tuh sederhana. Kita fokus pada pemahaman, bisa dibawa seumur-umur. Kalau nanti dalam 3 bulan nggak turun, udah duitnya dibalikin, nggak ada masalah, nggak ada syarat macem-macem gitu ya. Terus ada Ibu Seri, saya punya autoimun rheumatoid arthritis, HB suka rendah, stresnya lumayan tinggi selesai kerja, biar nggak stres suka makan dan minum manis, jadi berat badan saya bertambah, normalnya 57, sekarang 69, itu tergantung tinggi badan juga ya. Jadi kalau kita ngerti kapan kita makan, gimana hubungannya, kita tuh bisa ngatur makan manis kayak mau makan
apa namanya jenis makanan apapun, kalau kita ngatur kapan kita makannya, terus kita memahami hubungan dengan hormon lapar, hormon kenyang, kita tuh nggak ada stresnya nanti. Stres itu udah pasti semua orang tuh stres lah, tingkat stresnya. Jangan udah punya stres, si makanan itu tuh jadi sumber stres yang baru gitu. Jadi makan pagi stres, makan siang stres, tiap kali mau makan stres, habis makan nyesel, sudah makan udah ngemil rasa bersalah. Itu tuh sumber hormon stres terus gitu. Nah gimana? Dan itu tuh nggak bisa hilang kecuali kita bener-bener paham gitu. Makan ini aja, kita makan di waktu pagi-pagi terus jenis makanan yang orang bilang nggak boleh, langsung stres. Aduh ini nggak boleh nih kayak gini, nanti bakal begini, bakal begini. Itu tuh hormon stresnya langsung keluar gitu. Ya, jadi itu kurang lebih. Ini kalau yang kolom tanya jawab oh ini question and answer. Bu Heni Mardiana, bagaimana cara konsisten menurunkan berat badan? Yang sebenarnya jangan konsisten menurunkan berat badan, nanti lama-lama jadi underweight. Kita tuh fokusnya sampai berat badan ideal, kemudian dipertahankan dalam jangka panjang. Kalau kita udah ngerti prinsip menurunkan berat badan yang sebenarnya sederhana, cuman nggak bisa diajarin dalam waktu semalam atau seminggu atau sebulan, perlu waktu yang lama dan dipraktekin. Itu tuh jadi kita tuh kalau pengen turun, saya pengen turun 2 kilo ya tinggal naikin aja. Kalau kita pengen naikin turunin sekilo 2 kilo, kita nambahin yang ini, naikin puasanya, tambahin fasted exercise-nya. Jadi udah ngerti gitu. Kalau itu tuh yang tujuan dari program ini tuh itu. Terus Bu Halipah, karena terbiasa makan atau ngemil terus, udah tadi udah ditanyain ya. Ada rekamannya udah. Apa manfaat MCT oil VCO ketika kita puasa? Nah ini juga saya tuh berusaha jadi gini, salah satu prinsip yang ditekankan dalam hidup sehat ataupun penurunan berat badan itu, program hidup sehat yang bagus itu tuh bisa dijalankan oleh semua orang. Mau orang miskin, orang kaya, orang berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah, gak lulus SD, lulusan profesor gitu ya. Karena apa? Karena prinsipnya itu sederhana dan nggak rumit gitu. Tapi kalau misalnya ada pola hidup sehat atau pola nurunin berat badan, harus makan ini yang harganya mahal, atau harus hafalin jenis-jenis karbohidrat, jenis-jenis lemak yang orang yang gak lulus SD itu bingung gitu. Ini apa, orang gak lulus SD itu nggak ngerti itu karbohidrat tuh apa, protein tuh apa, lemak tuh apa. Nah itu tuh bukan jenis pola hidup sehat yang bagus dan bisa dipertahankan jangka panjang. Jadi pola hidup sehat itu harus bisa dijalankan oleh semua orang gitu. Ya, jadi yang sederhana, yang orang yang bahkan nggak punya basis kesehatan, bahkan nggak lulus, nggak ngerti itu apa karbohidrat, apa itu lemak, tuh dia nggak terlalu masalah karena dia tahu apa yang harus dia kerjain dan nggak perlu apa namanya dasar ilmu yang gizi yang ngejelimet gitu, ya. Jadi tentang MCT oil atau VCO itu nggak harus gitu, nggak harus kita tuh kalau pengen turun berat badan, pengen sehat harus beli apa namanya suplemen tertentu yang harganya mungkin lumayan dan dikonsumsi secara terus-terusan gitu. Yang penting itu cuman sederhana aja gitu, ya makanan, atur makanannya jangan berlebihan, rajin puasa, kemudian juga diatur kalau kita paham berbagai hubungan dengan hormon lapar, hormon kenyang itu sebenarnya nggak terlalu susah, ya. Mungkin itu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan saya lanjutin sedikit lagi apa namanya, saya share lagi screen-nya ya. Tadi sampai mana? Nah ini. Oke. Nah, jadi ini nanti kita juga harus memahami tentang hubungan. Banyak orang tuh setiap kali makan tuh stres gitu. Waktu-waktu makan tuh jadi waktu yang stres, yang bikin perasaan sedih, perasaan menyesal, perasaan takut, dan itu semua emosi negatif itu tuh tubuh kita tuh sangat terorganisir gitu. Jadi kalau kita merasa takut, merasa stres, merasa cemas, merasa menyesal, itu tuh tubuh akan mengeluarkan yang namanya kortisol, hormon stres. Dikeluarkan sama hormon yang ada di atas ginjal namanya suprarenal atau kelenjar adrenal. Si kelenjar adrenal itu tuh tiap kali kita takut, stres, banyak pikiran, kitanya menyesal, kitanya sedih, itu tuh hormon stresnya keluar gitu. Ya, itu tuh udah banyak masalah lagi dalam kehidupan sehari-hari, ditambah lagi dari makan pagi sampai makan malam stres terus gitu. Jadi terus si hormon stres itu tuh ternyata berhubungan juga dengan puasa, ya, dengan kadar gula darah, dengan tensi gitu ya. Bahwa puasa itu bisa menurunkan kadar hormon stres tapi dengan cara yang sehat. Itu yang rada yang kita harus kita pahami.
Ya, beda hormon insulin sama growth hormon. Kalau hormon stres itu tuh responnya tuh sangat unik gitu. Jadi kalau misalnya kortisol ini, hormon stres ini tuh, kalau kita lagi banyak makan, si hormon stres ini tuh akan mengaktifkan hormon yang namanya lipoprotein lipase. Ya, ini tuh fungsinya tuh malah menimbun lemak gitu. Jadi kalau kita stres, terus kita makan terus, ya rajin lagi nggak puasa, itu tuh akan terjadi penimbunan lemak lebih gampang. Kalau kita stres, terus kita banyak makan, jadi kita makan, terus stres, makan siang, terus stres lagi, makan sore ngemil, stres lagi, makan malam, stres lagi. Jadi kalau kita makan terus stres, si kortisol ini tuh akan mengaktifkan namanya hormon lipoprotein lipase yang fungsinya tuh cenderung menimbun lemak. Tapi kalau kita lagi stres, terus kita lagi berpuasa nih, nggak ada makanan yang masuk, maka si hormon kortisol itu cenderung membakar lemak. Jadi dia beda hormon yang diaktifkannya. Kalau hormon pada saat lagi puasa, si kortisol ini akan mengaktifkan hormon sensitif lipase namanya. Si hormon sensitif lipase itu fungsinya membakar lemak. Sementara kalau kita lagi banyak lagi stres, lagi keluar hormon kortisol, tapi makanannya lagi banyak, maka dia mengaktifkan hormon lipoprotein lipase. Ini tuh gak diajarin secara khusus di bangku kedokteran. Itu tuh kalau kita belajar secara khusus bagaimana tubuh bekerja, itu tuh ada semua di textbook. Cuman nggak ada yang menyarikan untuk orang awam gitu. Jadi kadang-kadang bingung gitu. Nah itu penting sekali kalau Bapak Ibu selalu stres sepanjang hari karena mikirin makanan apa yang boleh, makanan apa yang nggak boleh, kata dokter nggak boleh makan ini, kata ahli gizi nggak boleh makan ini, itu tuh akan terus diproduksi hormon stres ditambah stres dari kehidupan sehari-hari, dan yang itu tuh akan bikin berat badannya itu malah nambah bukannya turun gitu. Ya tadinya pengen, jadi makanya nanti puasa tuh penting sekali karena kalau kita puasa walaupun kita stres panjang hari karena masalah kerjaan, masalah rumah tangga, masalah macam-macam, itu tuh malah cenderung membakar lemak kalau kitanya eh, lagi berpuasa, apalagi rutin berpuasa gitu. Nah, kenapa tiga hormon ini tuh dibahas secara khusus? Nanti Bapak Ibu tuh harus ngerti tiga hormon ini, karena hormon ini tuh yang paling penting dalam hubungannya dengan pembakaran lemak dan penimbunan lemak. Insulin itu tuh hormon utama yang menghambat pembakaran lemak. Growth hormon itu hormon utama yang membakar lemak, sedangkan stres hormon kortisol itu tuh tergantung. Kalau lagi puasa dia berfungsi membakar lemak, kalau dia lagi nggak puasa dia tuh berfungsi menimbun lemak. Nah, apa yang terjadi pada saat kita berpuasa dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi aja. Yang tadi misalnya Bapak Ibu mau coba praktekin nih. Besok saya mau praktek makan malam digeser ke setengah 6, jam 6 udah nggak makan, terus puasa sampai jam 8 pagi. Pada saat makanan masuk itu tuh insulin, pada saat jam 6 sore kita nggak makan lagi, si insulin tuh mulai turun. Karena insulin tuh hanya aktif kalau ada makanan yang masuk atau kalori yang masuk, mau protein, lemak atau karbohidrat. Jadi kalau kita jam 6 udah nggak makan lagi, itu tuh insulin akan rendah terus sampai jam 8 pagi. Pertama itu. Kemudian pada saat kita berpuasa, si growth hormone tuh akan mulai meningkat. Ya. Jadi kan tadi puasa tuh, apalagi kalau bisa sampai puasa 24 jam, itu peningkatannya itu pada perempuan bisa 13 kali lipat, pada laki-laki itu bisa 20 kali lipat. Kalau ibu bapak bisa puasa 24 jam. Kadar growth hormone itu meningkat secara signifikan. Tapi kalau 14 jam juga udah mulai meningkat. Nah, ketika kita nggak makan apa-apa, insulin itu kebalikannya hormon growth hormone. Kalau insulinnya turun, growth hormonnya naik. Ada makanan masuk, insulin keluar, growth hormone turun. Gak ada makanan, insulin turun, growth hormone naik gitu. Nah, itu tuh akan meningkatkan pembakaran lemak karena growth hormone itu hormon utama yang membakar lemak. Terus dua hormon ini tuh udah menyebabkan optimal banget nih. Si insulinnya rendah, tidak ada yang menghambat pembakaran lemak, growth hormonnya tinggi. Itu tuh hormon utama yang membakar lemak. Terus kortisolnya tuh keluar karena orang yang puasa itu, pertama puasa itu bentuk stres sebenarnya, kayak olahraga puasa itu tuh bentuk stres bagi tubuh. Ditambah kita sehari-hari kan stres juga, bangun tidur stres, mikirin segala macam, oh belum beres ini, stresnya, hormon stresnya keluar, tapi lagi nggak ada makanan. Jadi itu bener-bener optimal si puasa itu tuh. Insulinnya rendah, growth hormonnya tinggi, kortisolnya tinggi, tapinya nggak ada makanan sehingga terjadi pembakaran lemak yang sangat signifikan. Dan kalau kita jalanin aja secara rutin, harusnya turun berat badan tuh. Tapi kalau kitanya ngelola pas kita dari jam 8 sampai nanti puasa lagi jam 6 sorenya salah, itu tuh jadi kayak nggak turun-turun berat badannya. Makanya penting sekali nggak cuma sekedar puasa,
Tapi apa yang harus dilakukan dari jam 8 pagi sampai jam 6 sorenya lagi gitu. Ya. Nah, terus pembakaran lemaknya itu secara signifikan peningkatannya tuh bukan datar gitu. Jadi pembakaran lemak tuh kalau kita karena kadar insulinnya makin rendah, tambah kita kalau kita bisa puasa nanti misalnya level 1 sampai jam 8 pagi. Kalau kita udah biasa jalanin puasa level 1 dalam waktu yang lumayan lama, lama-lama tuh gampang naik level 3. Level 3 tuh sampai jam 11, jam 12 siang, jadi nggak makan pagi. Itu tuh kadar growth hormonnya makin meningkat, insulinnya makin rendah, kortisol makin tinggi. Jadi kadar pembakaran lemaknya itu bukan meningkat secara linier, tapi secara kayak eksponensial gitu. Terus kadar hormon, jadi hormon growth hormonnya makin tinggi, kortisolnya makin tinggi, nggak ada makanan, insulinnya makin rendah, pembakaran lemak itu meningkat secara signifikan. Jadi beda antara orang yang puasa 14 jam dengan 18 jam itu perbedaan pembakaran lemak itu bisa sangat signifikan. Ya, dan juga selain berat badan tuh kolesterolnya nanti bakal turun, trigliseridnya turun, kolesterolnya turun, terus juga lingkar perutnya pertama tuh akan menurun tuh lingkar perutnya dulu karena yang dibakar yang pertama ditimbun tuh di perut, yang pertama dibakar tuh di perut juga gitu. Jadi banyak orang tuh yang udah jalani puasa awal-awal tuh berat badannya kayak nggak turun tapi lingkar perutnya mulai turun. Jadi karena nanti si puasa itu tuh meningkatkan growth hormone yang meningkatkan pembentukan otot. Jadi ototnya meningkat, apalagi kalau rajin olahraga, terus si gulanya tuh turun, si lemaknya tuh turun. Jadi kayak yang berat badannya tuh sama, karena lemak turun, protein naik, ototnya naik, lemak turun, kayak berat badan itu nggak berubah. Tapinya si lingkar perut tuh kayak yang jadi terasa turun, bajunya jadi longgar, yang tadinya ketat udah nggak bisa dipakai, kok jadi bisa dipakai lagi. Tapi kalau rutin jalanin si berat badannya turun, asal sekali lagi jangan ada penimbunan lemak yang berlebihan dari waktu jam 8 pagi sampai nanti kita berpuasa lagi. Terus nanti diajarin juga berapa hari sih puasanya minimal dalam seminggu gitu. Kalau bisa 45 hari dulu atau bisa tiap hari lebih bagus. Apa sih manfaatnya kalau bisa puasa tiap hari? Kemudian juga diajarin cara membuat reviewnya. Kalau yang awal-awal belum pernah puasa tuh hari Senin berapa jam, misalnya puasa dari jam 6 sampai jam 8, berapa jam totalnya, bakar lemaknya berapa jam. Terusnya nanti kalau mau naikin level 1, kan level 1 tuh fleksibel, jadi bisa aja kita puasa dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi atau jam 7 malam sampai jam 9 pagi gitu. Itu bisa diatur gitu kalau kita paham. Nah, nanti itu intinya tuh kurang lebih kayak gitu. Ini kita lewat dulu. Jadi nanti kalau naikin levelnya juga nanti belajar cara naikin levelnya. Dan ini yang paling penting tuh sebenarnya selain malah lebih penting dari puasanya tuh mengatur. Jadi gini, kalau ibu nanti praktekin, ibu bapak mau praktekin puasanya, jadi selain puasa 14 jam, jadi di antara waktu makan tuh jangan ngemil gitu. Jadi dari jam 8 pagi sampai makan siang, udah jangan ngemil. Nanti kalau mau ngemil, pas jam makan besar. Jadi kalau jam 10 pagi ada yang nawarin cemilan, ibu bapak pengen ngemil nih, penasaran, simpen aja. Nanti pas jam 12 makan siang, baru dimakan gitu cemilannya. Jadi itu tuh, jadi kita tuh puasanya jadi kayak 3 kali. Puasa panjang, puasa pendek, puasa pendek. Jadi dari makan pagi ke makan siang, itu kita puasa lagi. Jadi kita boleh makan apa aja pas jam 8 paginya. Itu pas buka puasa. Yang penting jangan kekenyangan. Sampai kenyang tapi nggak perlu dikurang-kurangin. Ada yang pengen kurus, saya makan paginya dikurangin. Malah nanti jam 9-10 udah lapar lagi. Jadi makan jangan sampai kekenyangan, tapi sampai kenyang. Jadi dinikmati makan tuh bebas stres. Kita makan apa aja boleh. Yang penting jangan kekenyangan. Setelah itu jangan makan lagi sampai makan siang. Jadi nggak ngemil. Ya. Nah, itu nanti dari makan siang kayak gitu lagi. Jadi makan siang itu jadi waktu yang berbahagia gitu. Karena kita tuh makan dengan tenang gitu ya. Kemudian tanpa rasa bersalah, kemudian puasa lagi sampai sore gitu ya. Jadi nanti ada namanya tuh program 14-5-5 gitu. Jadi pola puasanya tuh 14-5-5-14 dari malam ke pagi, kemudian dari pagi ke siang puasa lagi sekitar 5 jam, dari siang ke sore puasa lagi sekitar 4-5 jam. Jadi namanya pola 14-5-5, ini yang level 1 yang paling sederhana. Yaitu kalau yang sering salah tuh orang tuh puasa, tapi nanti di antara waktu makan tuh ngemil, tiap berapa jam ngemil, makan siang, udah gitu nanti jam 2 jam 3 ngemil lagi, sore makan lagi. Jadi terlalu sering insulinnya keluar dan itu menghambat pembakaran lemak, malah menimbun lemak gitu. Jadi yang ini tuh yang biasanya diajarin di ahli gizi itu sama dokter ahli gizi itu gini, kalau makan tuh harus kayak gini. Makan pagi
makan siang, makan malam, diantaranya itu ada snack, makan sampai 6 kali sehari. Dan ini tuh malah salah satu yang bikin peningkatan kejadian diabetes, peningkatan obesitas tuh karena makannya terlalu sering. Harusnya makan tuh kalau kita puasa intermittent, makan malam jam 6 sore kan, ya. Makan paginya jam 8, kemudian snack paginya digeser ke makan siang. Jadi bukan nggak boleh ngemil, tapi makan cemilannya tuh digeser ke siang. Kemudian nanti snack sore, udah makan siang, puasa lagi sampai sore. Kalau ada yang nawarin jam 3, jam 4, ada yang nawarin makanan, kita simpen. Makan itu nanti pas jam 5, setengah 6, baru makan, sekalian sahur. Jadi makan cemilan, makan nasi, makan lauk pauk, makan buah, makan sayur, sampai kenyang. Asal jangan kekenyangan, terus puasa sampai pagi. Kalau biasanya pagi-pagi ngemil atau makan cemilan, pagi-pagi ngopi segala macam, si cemilannya ini digeser ke makan pagi. Jadi jadinya tuh kayak gini gitu. Makan itu cuman sehari itu paling 3 kali. Makan pagi sama snack, terus makan siang sama snack, makan sore sama snack gitu. Ya, kurang lebih kayak gini kalau mau nurunin berat badan secara mudah, secara alami tanpa banyak perlu suplemen macam-macam, puasa yang level 1. Nanti kalau memang puasa level 1 ternyata belum, nanti dievaluasi kenapa, itu bisa dinaikin levelnya nanti level 3. Ini juga diterangin kenapa puasa itu bisa kayak gini, kenapa itu tuh puasa tuh kalau kita puasa di antara gak ngemil di antara waktu makan tuh gimana efeknya terhadap berat badan gitu. Dan juga harus difahami tentang energi. Energi itu tuh kita tuh makan tuh sebenarnya untuk energi. Jadi energinya tuh bagaimana tubuh tuh tahu energi, kita butuh energi tuh, dan bagaimana kita tahu tubuh tuh tahu kita udah cukup energi itu dengan hormon lapar dan hormon kenyang. Ini tuh banyak yang terus terang itu kita tuh sama sekali waktu di bangku kedokteran tuh nggak belajar soal ini, nggak belajar soal hormon lapar, hormon kenyang, insulin, growth hormone, kecuali untuk pengobatan, insulin untuk pengobatan, tapi untuk berhubungan dengan berat badan tuh nggak. Ini tuh bisa dibilang nggak pernah diajarin di bangku kuliah, dokter tuh nggak banyak belajar soal ini. Apa sih hormon lapar? Apa sih hormon kenyang? Apa sih yang ngatur? Apa efeknya terhadap berat badan gitu? Ya, hormon lapar tuh kok hormon lapar cuma satu jenis hormon, sementara hormon kenyang tuh ada banyak. Apa ini mekanisme apa gitu yang kebijaksanaan tubuh kita yang sangat sempurna ini tuh mengatur hormon lapar tuh cuma satu, tapi hormon kenyang tuh bisa 7-8 jenis hormon untuk ngasih tahu bahwa kita tuh udah cukup energinya. Kenapa hormon lapar tuh diproduksi terutama di lambung, di perut yang tempatnya makanan, sementara hormon lapar tuh hormon kenyang tuh diproduksi sama berbagai organ gitu ya. Nanti kita belajar tentang grelin itu apa fungsinya, terus juga apa hubungannya dengan energi. Kalau kita butuh energi, si hormon grelin itu fungsinya apa gitu, ya. Kurang lebih kayak gitulah, ya. Jadi ini yang akan banyak dipelajari itu soal itu, dan juga tentang tadi yang tadi disepahami itu tentang air, tentang olahraga, ya, fasted exercise dan sebagainya. Jadi intinya tuh pokoknya Bapak Ibu tuh kalau untuk nurunin berat badan itu harus tahu semua hal secara praktis, secara prinsip, ya, secara ilmiah, yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa aplikasi praktisnya harus tahu gitu. Aplikasi praktisnya harus tahu bagaimana caranya. Nggak usah sampai mendalam sampai bisa ngasih kuliah tentang hormon lapar, hormon kenyang, tapi asal oh yes ya, hormon lapar saya lagi produksi nih, apa yang harus saya lakukan, hormon kenyangnya udah mulai produksi, apa yang harus saya lakukan. Itu tuh sangat penting dalam hal menjaga berat badan yang ideal gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Mangga nanti mungkin itu aja dulu lah, karena kalau terlalu banyak nanti takutnya bingung. Silakan tanya jawab aja, bisa saya akan jawab yang terakhir ya, tanya jawab yang terakhir di kolom question and answer. Kalau gitu nanti mungkin bisa tanya jawab secara live, yang mau nanya bisa raise hand. Oh, ini ada dari Dokter Icol ya. Ini gimana Dokter Icol? Semoga sehat. Assalamualaikum dok, izin konsul untuk TS anestesiologi. Beliau pola kerja tidurnya oh iya, orang anestesi kan pola kerja tidurnya jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Pola kerja setiap hari jam 8 sampai jam 10 malam. Terakhir makan jam 22 atau 24. Tinggi badan 158, berat badan 88, kelebihan sekitar 30 kilo. Untuk mulai fasting baru bisa jam 24 sampai jam 12. Bagaimana menurut Dokter Andi?
bisa dilanjutkan atau tetap harus fasting jam 18 sesuai jam sirkadian tubuh dok? Jazakallahu khair. Iya, jadi nggak harus sesuai jam 8. Jam 18 itu untuk kebanyakan orang. Yang paling gampang yang ketika baru mulai mau praktek mau praktek puasa intermittent pertama kali, kebanyakan orang tuh kan nggak shift 3, nggak aneh-aneh kayak gini gitu kerjanya. Jadi biasanya pulang sore, terus makan malam, kemudian nanti makan pagi sebelum berangkat kerja, makan siang kan gitu. Jadi yang paling gampang tuh ngegeser waktu makan malam kalau bisa ke sore, ke maghrib. Nah itu. Tapi kalau yang kasusnya kayak gini, kalau apalagi kalau dokter anestesi gitu, itu kan dia gampang sekali dia belajar tentang berbagai jenis hormon. Kalau dia udah paham bagaimana hormon bekerja, jadi maksudnya gini, tujuan dari program ini tuh bukan untuk menjawab semua pertanyaan, karena ini tuh banyak sekali datanya yang perlu tahu, berat badannya gimana, punya gula atau enggak, punya darah tinggi atau enggak, gimana obat-obat yang dia bisa minum, gimana pola olahraganya, itu tuh banyak. Tapi kalau tujuan dari program ini tuh untuk mengingat istilahnya memberikan pemahaman sampai orang yang bersangkutan bagaimanapun pola hidupnya, pola aktivitas hariannya itu dia bisa bikin program untuk nurunin berat badan secara optimal buat dirinya sendiri gitu. Ya. Karena kalau yang paling tahu dirinya, yang tahu aktivitasnya kan si orang yang bersangkutan. Ini juga salah satu bukti gitu ya. Ada dokter kan, ini dokter anestesi, teman sejawat dokter anestesi, karena nggak diajarin cara ngatur berat meningkat gimana sih nurunin berat badannya tuh 158 cm, tingginya tuh tinggi badannya 158 cm, beratnya 88. Itu tuh pasti nggak enak, banyak sekali masalah kesehatan gitu ya. Jadi beliau tuh dokter tapi cara nurunin berat badan tuh nggak ngerti, karena memang dari kuliah tuh kita nggak diajarin gitu ya. Nah, yang sebenarnya padahal sebenarnya pola untuk nurunin berat badan itu tuh sangat sederhana sebenarnya. Kalau kita udah ngerti seumur hidup itu tuh nggak akan lupa gitu. Ya, kurang lebih sih gitu ya. Terus ada Bu Halipah, kondisi kulit yang sering gatal terutama di wajah, merah, sering terkelupas, kering, beruntus kecil merah, padahal nggak pakai produk skincare yang bisa mengelupas kulit. Apakah hal ini berkaitan dengan pola makan? Kalau yang kayak gini kan pertanyaannya perlu konsultasi dengan dokter kulit. Nanti dokter kulitnya lihat jenis kelainannya seperti apa. Biasanya dokter kulit itu begitu lihat langsung tahu, oh ini karena makanan, oh ini karena alergi aja, oh ini karena udara, ini karena bakteri atau karena virus gitu. Jadi agak susah kalau misalnya konsultasi ini soal penyakit tanpa ada data-data yang lain, apalagi soal sakit kulit gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi bisa berhubungan dengan makanan atau enggak. Itu juga nanti selain tentang pola penurunan berat badan dan sehat secara umum, juga dijelaskan tentang bagaimana sih kedokteran itu bekerja gitu. Jadi nanti sering dijawab. Jadi biar orang tuh kadang-kadang, pasien tuh kadang-kadang suka, ini saya punya penyakit ini, keluhan ini, sakitnya apa dok gitu. Nah kadang-kadang itu yang bikin si pasiennya tuh jadi bingung, kok nggak bisa jawab sih, kan udah jelas ya keluhannya. Jadi akhirnya kadang-kadang nyari di internet, cara kita mengelola informasi dari internet tuh gimana gitu. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin itu dulu. Nanti sebelum ditutup, nanti saya akan share terakhir tuh tentang program kursus turun berat badan ini, gimana mau ikutan dan juga apa aja fasilitas dan sebagainya. Mungkin itu Dok, dulu Pak Apip. dok, ya Mangga, kalau boleh ada ada yang mau yang tanya, masuk ke WA nih, dok, boleh ya, saya ya bacakan dok silakan. ya. Eh, dok, dok, ada beberapa eh, ada ada nggak program bimbingan khusus dari Dokter Andi, dan mohon gambaran programnya seperti apa. Kadang melakukan sendiri tidak bisa disiplin, apalagi kalau ada penyakit bawaan, jadi agak khawatir. Itu sih dok. Ya, ya jadi nanti di akhir nanti saya jelasin buat yang mau ikutan gimana gitu ya. Nanti mungkin bisa hubungin apa aja sih fasilitasnya, berapa biayanya, terus apa yang maksudnya garansi kalau nggak berhasil duitnya balik 100% itu gimana gitu. Itu nanti di akhir lah gitu ya. Bagaimana cara bimbingannya. Itu juga bisa konsultasi secara eh, online, jadi secara private, dan juga konsultasi kayak gini nanti ada kuliah selama 90 hari, itu ada kuliah sampai 6 kali kalau kuliah kayak gini, jadi beda-beda materinya. Terus nanti peserta itu bisa konsultasi online juga lewat Zoom meeting atau lewat Google Meet, tapi cuman private aja sendiri gitu. Tapi itu bisa sampai
8 sampai 10 kali dalam 90 hari gitu. Jadi itu nanti itu untuk khusus masalahnya sendiri gitu. Kurang lebih kayak gitu. Baik dok, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, ada yang direct message, saya bacain aja. Jadwal yang tepat untuk olahraga ketika intermittent fasting kapan, Dok? Jadi itu juga sama. Nggak ada yang namanya jadwal yang paling tepat untuk setiap orang. Jadi kalau kita ngerti prinsipnya, apa fungsi intermittent fasting, apa fungsi olahraga, apa manfaat olahraga pada saat puasa, apakah olahraga sesudah pada saat kita nggak puasa itu bermanfaat atau enggak, kita tuh bisa pilih. Kadang-kadang nggak usah terlalu maksain kalau memang nggak bisa pas fasted exercise, ya udah kita olahraganya sesudah makan, tapi kita juga tahu, oh kalau kita bisa lakukan secara fasted exercise bisa. Jadi yang paling bagus itu sebenarnya olahraga kalau pengen dapat manfaat tambahan itu dengan olahraga ketika kita udah 10 jam berpuasa. Kalau kita udah 10 jam berpuasa, itu tuh tubuh mulai membakar lemak, udah mulai kehabisan glukosa sebagai sumber energi. Itu tuh nanti itu juga nanti akan dipelajari, akan dicoba memahami bagaimana tubuh tuh menyimpan energi. Jadi dari karbohidrat disimpannya gimana, lemak gimana, protein itu gimana, terus gimana tubuh tuh urutan membakar energinya seperti apa, sehingga kita tuh nggak terlalu pusing gitu mikirin jenis makanannya, karena kita tahu apapun yang kita makan dan nanti waktunya dibakar dia dibakar gitu, kurang lebih sih kayak gitu ya. Terus jadi olahraga itu yang paling, kalau pengen ningkatin manfaat olahraganya, kalau bisa puasa, olahraga pada saat setelah 10 jam itu mulai terjadi pembakaran lemak. Misalnya kalau kita terakhir makan jam 6 sore, kalau kita mau olahraga tuh paling bagus tuh kapan aja juga bagus, karena olahraga tuh bagus, cuman yang paling efektif itu, yang paling ada manfaat tambahan namanya fasted exercise itu sekitar jam setelah lewat jam 4 pagi, jam 5, jam setengah 6, jam 6 gitu kita puasa, olahraga setengah jam, 1 jam. Itu tuh selain manfaat olahraga secara umum, ada peningkatan growth hormone secara signifikan, kemudian ada peningkatan pembakaran lemak secara signifikan, ada peningkatan sensitivitas insulin secara signifikan gitu. Kemudian Ibu Sari Bulan, berapa ukuran insulin yang ideal? Bagaimana mengukur kecukupan gizi secara sederhana? eh, Ukuran insulin tuh nggak bisa, itu kalau mau ukur paling ukur ke Prodia yang bisa, atau ke Pramita. Kadar insulin itu lumayan mahal juga, dan juga nggak terlalu perlu ngukur kadar insulin untuk orang yang nggak punya sakit gula. Bahkan orang yang sakit gula aja kadang-kadang nggak perlu terlalu pusing mikirin berapa kadar insulinnya, karena yang lebih penting itu gula darah, HbA1c, lebih praktis lah. Kadang-kadang kadar insulin itu kita kalau mau nentuin, ada dokter-dokter ahli penyakit dalam yang konsultan endokrin pengen tahu dia udah perlu waktunya insulin atau enggak, dia periksa si peptide, dia periksa kadar insulin secara khusus gitu ya. Tapi secara umum sih kita nggak perlu terlalu tahu. Jadi itu tuh penting juga, nggak cuma mengetahui apa yang harus dipelajari, juga tahu apa yang harus nggak usah dipelajari lah, ngabisin waktu, ngabisin energi juga, nggak ada kepentingannya juga kalau kita tahu masalah kayak gitu gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Terus ada yang mau nanya live nggak? Ada yang tadi ada yang ngacung kayaknya. Kayaknya Yang pertanyaan mau udah dijawab semua. pertanyaan live, silakan raise hand. Itu Pak Sukamto tuh ada yang raise hand, mangga Pak Pak Sukamto. Sukamto, sebentar. Pak Sukamto. Itu yang raise hand ada. Ya, silakan Pak Sukamto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau sharing aja dan juga minta solusinya kepada Pak Dokter ini. Saya terus terang dalam 3 bulan terakhir ini, saya memang memberikan ada dampak positif lah mengenai intermittent fasting Pak Dokter. Dari dulu 7 menjadi 6,4, sekarang menjadi 3 bulan terakhir menjadi 5,7. Cuman yang menjadi perhatian sekarang saya itu lingkar perutnya itu kok masih belum di bawah 90. Karena yang saya terapkan di intermittent fasting itu, saya itu hampir rata-rata Senin dan Kamisnya itu hampir antara 19, 21 atau 24. Cuman masalahnya kadang-kadang kalau saya berbuka itu kadang-kadang minum, setelah itu atau nyemilan, setelah itu jam 8, jam 9 saya makan besar Pak Dokter. Setelah itu rebahan. Dan terus terang pada waktu itu saya hampir kurang olahraga. Karena saya dapat informasi dari YouTube juga, karena misalkan kalau olahraga lari, itu takutnya otot-ototnya itu juga berkurang gitu loh. Jadi takutnya kurus banget gitu loh Pak Dokter. Kayak gitu. Itu yang saya takutkan. Terus yang jadi permasalahan sekarang itu yang jadi
untuk sampai dengan saat ini tuh lingkar perut saya itu kok masih tetap kurang dari 90 Pak Dokter ya. Mungkin ada yang salah mungkin ini Pak Dokter ya. Mohon itu Ya, solusinya Pak. ya, jadi Makasih. memang tadi saya bilang juga kan untuk yang belum pernah menjalankan puasa intermittent, cara paling sederhana tuh tadi kan dari malam ke pagi. Tapi di sini juga banyak sekali karena intermittent fasting itu merupakan diet yang paling populer sebelum COVID itu tuh dia diet paling populer di seluruh dunia dari mesin pencari Google. Jadi banyak juga yang udah jalanin puasa intermittent. Tapi kalau nggak memahami cara kerja bagaimana sih si puasa itu bekerja, bagaimana apa yang terjadi pada saat kita buka puasa, kemudian jenis makanannya, hubungan sama hormon lapar, hormon stres, hormon kenyang, itu tuh kadang-kadang bingung gitu, kok saya gulanya bisa bagus, tapi berat badannya nggak turun. Banyak juga yang kayak gitu pasien-pasien diabetes tuh gulanya jadi bagus sama sekali nggak minum obat. Tadi juga Pak Sukamto tuh HbA1c-nya turun terus dari 7 ke 6 ke 5 gitu. Tapi kok berat badannya nggak turun-turun. Nah, biasanya tuh nanti maksudnya gini, kalau misalnya saya yang nyari masalah, saya yang cari solusi. Nanti begitu ada masalah lagi, 6 bulan kemudian ada masalah lagi, si pasien tuh jadi bingung, saya mesti gimana, harus konsultasi lagi gitu. Tapi kalau kitanya memahami bagaimana tubuh bekerja, bagaimana apa yang harus saya lakukan. Jadi kayak dokter gitu. Dokter tuh kalau punya darah tinggi, dia ngasih minum obat sendiri aja, karena dia tahu cara kerja obat darah tinggi. Terus dia gitu, oh kalau turun-turun dia naikin dosisnya. Atau dia kombinasi dulu 2 obat dengan dosis kecil. Kemudian nanti dia lihat lagi. Kemudian nanti dari itu kalau nggak turun-turun, dia coba obatnya dinaikin dosisnya, itu ditambah obat dosis ketiga. Jadi dia tuh tahu step by stepnya karena dia memahami bagaimana tubuh bekerja, obat bekerja dalam hubungannya dengan tekanan darah tinggi. Nah, yang tujuan dari si kursus ini tuh supaya Bapak Ibu semua tuh bisa paham dulu, kemudian dari pemahaman itu tuh nanti membuat solusi yang paling bagus untuk masalahnya sendiri. Jadi si pasien tuh, si yang peserta kursus tuh bisa tahu, oh masalah saya ternyata di sini loh. Puasanya udah bagus, udah kadang-kadang bisa 20 jam, kadang-kadang 14, 16, 18 jam. Tapi kok nggak turun-turun berat badannya, berarti masalahnya di sini. Jadi si pasien tuh jadi tahu si itu tuh, oh jadi masalah di sini berarti solusinya harus seperti ini. Jadi nggak disuapin lagi gitu. Jadi tujuan dari kursus ini tuh supaya si orang itu benar-benar bisa menjawab pertanyaan sendiri. Dia nggak perlu tahu masalah orang lain lah. Dia nggak perlu jadi dokter untuk orang lain. Yang penting saya tuh salahnya di sini gitu. Kemudian saya kalau pengen lebih sehat gimana. Terus juga saya kayak tadi gitu. Belajar juga cara mencari informasi yang valid dari internet gitu. Kayak tadi kalau olahraga tuh nanti akan menyebabkan terlalu kurus gitu. Itu tuh gampang nyarinya, cari aja di internet gimana cara nyarinya sehingga kita tahu oh ini tuh informasinya salah gitu. Ya. Atau benar atau salah atau benar pada kondisi tertentu atau salah pada kondisi tertentu. Jadi itu kita tuh harus tahu bisa hidup sehat secara mandiri gitu, kurang lebih gitu. Kalau kalau tadi saya tuh nggak bisa saya jawab misalnya pertanyaan tadi tuh sebelum saya tahu Bapak gimana aktivitasnya, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, terus juga selain itu penyakitnya ada penyakit yang lain nggak, minum obat apa aja, baru bisa oh berarti kurang lebih masalahnya di sini, gimana pola bangun tidur, tapi habis buka puasa sampai makan selanjutnya itu gimana, dari situ tuh bisa kelihatan. Kadang-kadang kalau memang susah dibikin namanya tabel puasanya plus namanya food diary-nya, food journal-nya. Dari food journal-nya makan apa, jam berapa, jenis makanannya apa, kemudian dibikin sehari 2 hari, terus dianalisis sama dokter nanti. Oh ya ini salahnya di sini gitu. Baru bisa tahu karena secara sekilas gini agak susah untuk taunya. Nah nanti di kursus itu tuh nanti bisa dikasih kesempatan untuk yang online gitu ya, untuk konsultasi secara private tapi waktunya dibatasi dan waktu tertentu aja, misalnya 15 menit bisa konsultasi segala macam, kemudian nanti pertanyaannya jadi maksimal tuh kalau nggak salah 10 kali dalam 90 hari gitu. Nanti makanya mungkin saya share nanti kalau sambil nunggu pertanyaan yang baru, saya ini pertanyaannya kayaknya udah dibahas semua. Saya izin share yang ini ya, yang tentang program puasa intermittent yang program ininya apa gitu. Sorry. Nah, ini yang terakhir itu
Jadi ini saya takutnya ada yang lupa, yang akan dipelajari lagi itu tentang cairan, berapa banyak yang harus kita minum, apa yang salah tentang minum, bagaimana cara minum, kenapa hubungan cairan yang kita minum dengan berat badan. Kemudian juga bagaimana mengaktifkan happy hormone, apa aja sih happy hormone itu, jenis-jenis happy hormone, apa hubungannya happy hormone sama makan, sama puasa, ya, gimana puasa itu bisa meningkatkan kadar happy hormone secara signifikan pada saat puasanya, pada saat berbukanya. Kemudian juga level-level puasanya nanti dijelaskan lebih detail. Kalau kita dari level 1 mau naikin level yang lebih tinggi, gimana level 3, level 5, level 7, kemudian level genapnya tuh apa, 2, 4, 6, 8 tuh. Kemudian juga nanti apa bedanya dry fasting atau puasa sunnah sama puasa biasa, apa manfaat tambahan dari puasa sunnah, kenapa bisa puasa sunnah itu bisa lebih yang dry fasting yang nggak makan dan minum itu bisa lebih efektif dalam pembakaran lemak, dalam hal autofagi dan sebagainya. Kemudian juga nanti tentang olahraga, bagaimana memilih olahraga, manfaat olahraga, memilih olahraga, makan sesudah olahraga, apa bedanya fasted exercise sama fat exercise gitu. Kemudian apa manfaat khusus dari kita berpuasa pada saat kita berolahraga pada saat kita masih berpuasa? Apakah itu nggak jadi kecapean, kita lagi nggak makan terus olahraga berat, apakah nggak jadi energinya turun gitu? Itu tuh dibahas secara khusus, nanti ada pertemuannya kan 6 kali pertemuan. Kemudian juga nanti dibahas secara khusus juga manfaat puasa tuh selain untuk berat badan dan kolesterol dan sebagainya itu apa aja, untuk daya tahan tubuh, untuk kerja otak, untuk mengistirahatkan berbagai organ. Kemudian juga untuk data apa namanya meningkatkan untuk autoimun, untuk pasien-pasien yang imunokompromis gitu. Itu malah gimana sih kok dengan puasa aja kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh itu secara signifikan gitu ya. Dan bagaimana jurnal-jurnal di kedokteran itu berbicara atau membahas tentang puasa intermittent, udah seberapa besar sih pengaruh si puasa intermittent itu dalam jurnal-jurnal kesehatan. Kemudian bagaimana si puasa itu tuh punya efek yang signifikan nggak cuma dalam hal kualitas kesehatan secara umum, tapi juga dalam hal penelitian-penelitian bahwa puasa itu bisa memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas kehidupan gitu. Itu yang salah satu yang nanti dipelajari, juga hubungan puasa dengan diet-diet yang lain, diet ketofastosis, diet rendah lemak, tinggi karbohidrat, diet tinggi rendah karbohidrat tinggi lemak atau diet keto dan sebagainya, itu gimana sih posisinya gitu. Dibandingkan dengan berbagai diet yang orang macam-macam, jangan dengan vegetarian, dengan macam-macam gitu ya. Terus yang ini saya jelaskan sebelum ini tentang ininya. Jadi ini tuh yang program penurunan berat badan yang bergaransi itu saya bahas sedikit-sedikit secara detail. Jadi basis utama programnya tuh puasa intermittent ya. Tapi nanti akan dipelajari juga fasted exercise juga, tentang pemahaman tentang stres hormon. Jadi bagaimana mengelola makanan ketika sedang eating window. Jadi pada saat kita nggak puasa tuh gimana cara makan yang sehat gitu. Durasi programnya tuh 3 bulan atau 90 hari, dimulai setelah jumlah minimal peserta tercapai. Jadi antara 10 sampai 15, biar nggak terlalu banyak diskusinya, biar lebih bagus. Jadi paling antara 10 sampai 15 orang dulu, nanti kalau ada udah sampai 10-15 orang nanti yang daftar lagi masuk gelombang kedua 90 hari lagi gitu. Karena kalau terlalu banyak juga pusing sayanya. Jadi pasti 3 bulan dulu lah gitu. Kemudian target utama programnya tuh turun berat badan minimal 10% dari berat badan awal. Jadi yang diutamakan tuh yang berat badannya kelebihan. Kalau udah kurus sudah susah kan menuruninnya. Jadi orang yang obesitas, overweight, atau yang obesitas lah. Yang obesitas tuh yang jelas signifikan. Itu tuh targetnya tuh minimal dalam, misalnya kalau berat badannya 100 kilo, dalam 3 bulan itu harus bisa turun minimal 10 kilo gitu. Kalau orang yang berat badannya 80 kilo, tingginya 160, kan pengennya sampai 60 kilo. Itu cara ngitung tinggi berat badan ideal juga nanti dipelajari secara singkat, secara praktis. Jadi kalau misalnya orang berat badan 80, dia tingginya 150, gimana caranya minimal dalam 3 bulan tuh bisa turun 8 kilo gitu, minimal. Kalau bisa sih lebih banyak, dan juga optimis gitu. Jadi setelah 3 bulan tuh saya bisa nurunin sendiri kok, ini udah ngerti prinsip-prinsipnya. Kemudian juga bagaimana memahami cara mencapai dan mempertahankan berat badan ideal dalam jangka panjang. Kan pemahaman itu lebih penting daripada sekedar pokoknya praktisnya begini, kalau gini begini. Jadi apapun masalahnya tuh harus bisa dijawab gitu. Ketika kita tuh kadang-kadang punya masalah baru, aktivitasnya berubah, tiba-tiba dapat kerja keluar kota,
siklus aktivitas hariannya berubah. Kalau kita ngerti bagaimana membuat program intermittent fasting yang bagus, bagaimana tubuh bekerja dalam hubungannya dengan menimbun lemak dan membakar lemak, kita tuh bisa menyesuaikan bikin program yang baru gitu. Bahkan kalau udah ngerti tuh suami, istri, atau orang tua, atau adik kakak yang pengen jalanin program puasa tuh kita bisa bikinin sendiri. Oh ini kamu bikin programnya begini aja dulu gitu. Yang mungkin berbeda sama program yang kita jalanin karena kita paham apa yang harus, karena tiap orang kan punya aktivitas yang berbeda-beda. Yang ketiga tuh memiliki profil laboratorium dan parameter kesehatan yang lebih baik gitu. Jadi misalnya kalau awal kursus tuh nanti dikirim kolesterolnya berapa, medical check up terakhir, berat badan, kolesterol, trigliserid, asam urat, segala macam, gula darah, itu dikirim nanti setelah programnya 90 hari selesai dievaluasi lagi. Nanti dibimbing ini yang harus diperiksa ini dulu. Kalau untuk medical check up nanti bisa dikirim kemana di kotanya masing-masing. Nah terus itu target utamanya. Tapi yang pakai garansinya itu yang nomor 1. Jadi kalau nggak turun berat badannya 10% dari berat badan awal, si peserta yang bersangkutan itu bisa mengklaim, saya minta dana uang kursusnya dibalikin 100% gitu. Jadi yang nomor 2, nomor 3 tuh susah diukurnya. Karena banyak yang harus diukur, bagaimana cara memahami, memiliki. Tapi kalau berat badan kan bisa, berat badan sebelum kursus berapa, misalnya 80. Kalau setelah 90 hari berat badannya nggak turun minimal 8 kilo, orang yang bersangkutan tuh bisa, pesertanya itu bisa minta ngeklaim, oh saya bisa uangnya dibalikin gitu. Kemudian bentuk kegiatan itu tadinya kalau untuk di luar kota sih online ya, bisa kombinasi full offline, full online. Tergantung kalau di Karawang sih bisa full offline. Tapi kalau pasien-pasien kursusnya tuh yang online semua ya berarti full online. Nanti konsultasi private-nya juga pakai Zoom meeting atau pakai Google Meet. Untuk yang di Karawang sih bisa konsultasi langsung di klinik ya. Kalau yang di luar di klinik di Karawang atau di daerah sekitarnya misalnya Bekasi, Cikarang itu bisa langsung kalau mau konsultasi. Jadi artinya ini bisa buat peserta yang di Karawang maupun di luar Karawang. Nah, fasilitasnya tuh jadi programnya eksklusif, peserta dibatasi minimal 5 dan maksimal 10, tapi kayaknya sih mungkin maksimal 15 orang lah. Kalau udah 15 orang ditutup dulu sampai 90 hari yang akan datang. Terus fokusnya tuh pada pemahaman konsep dan aplikasi. Jadi pemahamannya dia ngerti, tapi bisa diaplikasikan secara praktis dan basisnya tuh science evidence based. Jadi nggak ada semuanya itu bisa dicari jurnalnya, dicari penelitiannya, nggak cuma berdasarkan pengalaman atau mitos atau segala macam. Kemudian tidak perlu beli suplemen atau obat pelangsing apapun. Jadi ini misalnya turun 10% tapi harus beli suplemen ini, nggak ada suplemen khusus, nggak ada obat pelangsing apapun, nggak ada pakai obat-obatan, nggak ada pantangan makan, nggak boleh makan ini, ada daftar makanan yang nggak boleh dimakan, ini makanannya yang harus dijaga, ini harus dihindari, ini nggak ada. Pokoknya bebas aja, silakan gitu. Kecuali kalau dokternya masing-masing udah menyarankan, oh bapak sakit jantung harus makan ini, itu silakan. Tapi untuk nurunin berat badannya ini tuh nggak ada, makanan ini harus dijaga, ini harus dihindari, ini harus ditingkatkan gitu, enggak. Kemudian nanti ada, kalau yang ikutan tuh nanti ada yang namanya tutorial video belajar mandiri di ruang dokter tuh, bisa nilai lebih, itu berbagai video tentang penurunan berat badan, tentang puasa lebih dari 10 jam, itu nilainya 250.000, jadi dia dapat otomatis. Dan ketika misalnya mengklaim uangnya kembali sih, yang 250.000-nya nggak usah dibalikin. Konsultasi gratis ke spesialis penyakit dalam maksimal 10 kali dalam 3 bulan. Itu kalau di Karawang tuh sekitar 200.000 kali 10 berarti sekitar 2 jutaan gitu ya. Dan itu juga sama, kalau misalnya udah konsultasi terus pengen balik uangnya karena udah nggak berat badan, itu duitnya nggak dibalikin, nggak harus bayar gitu, nggak ada masalah. Kemudian kalau mau pengen periksa medical check up sebelum kursus dan sesudah kursus, nanti dikasih ini yang harus diperiksa. Kalau kondisi ibu atau bapak kayak gini, ini yang harus diperiksanya. Kalau nanti sesudah 3 bulan, yang ini harus diperiksanya lagi. Kemudian nanti ada grup WhatsApp, kalau pesertanya 15 orang udah kekumpul, nanti ada grup WhatsApp khusus buat diskusi dan tanya jawab ya, bisa nanya selama 24 jam, tapinya ya jawabnya pas saya lagi nyantai gitu. Selama 3 bulan tuh boleh nanya-nanya di grup itu gitu ya. Setelah 3 bulan nanti dipindahin ke grup Telegram. Kemudian nanti setelah 3 bulan nanti boleh masuk ke grup Telegram khusus namanya Telegram terapi air dan puasa intermittent untuk kesehatan. Itu tuh bisa nanya selama 1 tahun atau lebih, terserah pertanyaan apa aja bisa nanya di situ. Nah ini juga ini tuh selain untuk nurunin berat badan, untuk yang punya diabetes terutama tuh, yang diabetes tuh dari pengalaman yang saya jalanin di 2 rumah sakit sama di klinik itu, banyak sekali pasien diabetes tuh yang
sangat terbantu dengan program puasa intermittent dan pengaturan makan, terutama hubungannya dengan orang diabetes itu biasanya stres setiap kali mau makan tuh. Nah itu tuh bikin gulanya jadi naik, tensinya malah ikut naik, berat badannya nggak turun-turun. Nah itu harus benar-benar paham jenis bagaimana tubuh memproses makanan biar dia tuh bisa benar-benar punya hubungan yang sehat sama makanan gitu. Nah itu nomor 12, validasitasnya garansi uang kembali bila berat badan tidak turun minimal 10% dalam 3 bulan. Itu tuh diklaim, tapi jadi nggak otomatis balik. Kalau misalnya udah saya merasa bermanfaat walaupun berat badannya turunnya 8 kilo cuma 7 kilo, tapi insya Allah bisa lah setelah 9 bulan, ya nggak ngeklaim sih, nggak diproses. Tapi kalau ngeklaim dia tunjukin buktinya sebelum program saya berat badannya 80, setelah 3 bulan berat badannya segitu juga, ya udah saya minta klaim balik gitu sih, nggak ada, dan nggak ada syarat macam-macam, cuman asal tunjukin aja timbangan sebelum dan sesudahnya gitu. Investasinya 5 juta, 4,9 kalau nggak salah, 499. Jadi itu juga bisa dicicil bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga gitu. Mungkin itu nanti bisa WhatsApp ke nomor admin di atas kalau mau ikutan. Pokoknya dibatasi 15 dulu, nanti setelah 3 bulan baru ada 15 lagi yang baru. Mungkin itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Bisa jawab lagi, ada chat lagi nggak? Dok, ini kursusnya dalam 1 hari atau dibagi beberapa kali pertemuan? Jadi dalam 90 hari itu pertama ada 6 kali pertemuan online. Oh tadi kok nggak dibahas ya? Ntar saya share. Oh ini ya, kuliah umum offline dan tanya jawab offline atau online dan tanya jawab via Zoom meeting 6 kali dalam 3 bulan. Jadi nanti dalam 90 hari itu, ini Cynthia ya? Oh ya, ada dokter Cynthia ini di Cikarang. Jadi dalam 90 hari itu, nanti ada jadwalnya. Misalnya minggu pertama, terus nanti minggu ketiga, minggu kelima, minggu ketujuh, minggu ke-9, pokoknya 6 kali kuliah, materinya beda-beda. Minggu pertama misalnya tentang puasa, minggu kedua tentang stres hormon, tentang hormon kenyang. Nanti ada materinya lah gitu. 6 kali pertemuan dalam 90 hari. Pokoknya nanti kayak gini, pertemuannya kayak Zoom meeting, terus nanti bisa tanya jawab segala macam, khusus cuma 15 orang aja gitu ya. Itu nanti ada rekamannya kalau yang nggak bisa hadir. Jadi beberapa kali pertemuan gitu. Mungkin itu kayaknya udah ya. Kalau mau daftar ke nomor yang adminnya mungkin ya nanti. Dah. Kalau ada yang mau tanya lagi silakan. Kalau nggak ada mungkin nanti bisa ditutup. Kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat WhatsApp ke admin nanti, atau nanti disampaikan ke saya juga kalau ada pertanyaan lagi. Itu aja mungkin. Baik, baik dok. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan malam ini. Semoga bermanfaat. Untuk pendaftaran nanti akan di-share detailnya via WA Bapak Ibu masing-masing ya. Nanti ada nomor khusus yang akan share info detail, dan Ibu bisa, ada 2 cara pendaftarannya, bisa lewat link atau bisa langsung WA ke nomor admin. Jadi bisa pendaftaran otomatis atau nanti minta bantuan admin untuk mendaftarkan. Mungkin kalau tidak ada lagi kita tutup. Terima kasih Bapak Oke. Ibu. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan boleh nanti disampaikan ke WhatsApp admin. Nanti kita kumpulkan, nanti bisa disampaikan ke Dokter Andi. Kita tutup dok ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya, makasih dok. Selamat Sama-sama, malam. yo. Assalamualaikum. Malam. Salam.